market kan? Ya. Oke, kalau brand punya target market, misalnya Aqua target marketnya si A, wajar nggak kalau si B nggak suka? Wajar. Oke, begitu juga kandidat. Anggap kandidat ini sebagai brand. Nah, mereka punya value sendiri, hidup sendiri, mereka punya alasan sendiri. Nah, dari situ makanya wajar kalau misalnya ada yang suka ataupun nggak suka seperti itu. Nah, makanya di sini untuk yang suka voting, kalau yang nggak suka udah kayak gitu. Jadi di sini tujuannya adalah seberapa jauh ini penonton bisa tahu diri mereka tuh kayak gimana. Itu adalah fokusnya untuk di pertemuan hari ini. Lalu gue pengen menyampaikan sesuatu. Kenapa sih kita itu harus tahu dalam-dalamnya mereka? Sorry, gue gak Oke, gue mau ngasih begini. Golden Circle. Banyak banget perusahaan-perusahaan di dunia ini tuh yang nggak sustainable. Pernah nggak kepikiran kenapa sih Coca-Cola dari tahun 1800-an sampai sekarang masih eksis? Kenapa sih banyak banget bisnis-bisnis yang udah ratusan tahun sampai sekarang masih eksis? Kenapa? Karena leader mereka punya why. Ketika mereka bangun tidur, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tahu, oke, gue mau ngapain sore ini, siang ini gue mau tahu 5 tahun lagi gue mau ngapain. Gue tahu apa yang akan gue kerjakan, apa korelasi terhadap hidup gue. Itu, mereka punya why. Golden Circle ini ngejelasin, we start from why. Why? Kenapa mereka ada di sini? How? Bagaimana mereka melakukan strategi-strategi mereka? And what? Apa sih strategi mereka? So we start from why. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena di sini kita pengen SB, student work, itu tuh sustainable. Impact-nya tuh gak cuma sekedar 1 tahun, 6 bulan. Tapi pengen sampai 10 tahun, 20 tahun. Seperti itu. Ini adalah tujuan kita hari ini. The Golden
sih harus tahun ini? Mulai dari sekarang. Karena tidak ada tahun ini. Kalau terserah mulai tahun ini. Mulai dari sekarang. Karena saya pribadi nggak suka menunda waktu. Kalau saya merasa saya bisa sekarang, Karena sebenarnya it's just a matter of now or never kayak gitu. Soalnya kesempatan gue untuk jadi gue cuma tahun ini, tahun depan. Itu kesempatan kenapa nggak diambil, kenapa misalnya kemauan itu kenapa nggak diambil juga. Oke.
lagi lantai 6 nih, dari lantai atas buka pintu kok ada Ahok. Ahok masuk berdua, sama-sama mau ke lantai 1. Terus tiba-tiba Ahok nanya, mimpi lo apa? Ahok nanya, mimpi lo apa emangnya? Coba jelasin ke Ahok, kira-kira dari lantai 6 ke lantai 1 tuh kira-kira 15 detik lah. Jelasin dari mimpi lo apa? Ke Ahok. Mimpi saya adalah saya akan berada di misi yang sama, tapi dalam waktu 20 tahun ke depan saya akan berada di posisi Bapak. Benar, ada di posisi Bapak nih, bener ceritanya. Jadi istilah katanya mau bisnis. Oh iya kan? Ahok aja nggak pernah ngitung oil sama bisnis. Kenapa? Nah, kan dia bilang katanya saya seperti Bapak di posisi Bapak. Kan Ahok tuh setahu gue tuh dia gubernur, terus dia pengusaha apa? Tapi dia nggak pernah ngitung oil. Tadi kan lu bilang dia oil. Iya. Mengaca dari Bapak Ahok yang saya hormati, saya ingin menjadi orang yang berguna karena Bapak Ahok sendiri sangat berguna untuk DKI Jakarta ini, dan saya melihat Bapak, saya sangat menghormati dan menghargai, sehingga saya pun terinspirasi untuk berguna bagi negeri ini dan bagi dunia. Pas 12. Oke. Pak, saya ingin berguna seperti Bapak, sebagaimana Bapak berguna untuk DKI Jakarta. Saya Pak, sekarang saya akan menjelaskan seperti saya dengan Mas ini tentang dunia dan dunia pendidikan karena saya punya passion di sana dan di masyarakat ini juga fokusnya ke dunia anak. Nah, sekarang gue mau tanya, kalian kan pada PSB nih, masih dalam PSB. Apa sih hubungannya posisi yang kalian apply sekarang dengan mimpi kalian? Seberapa jauh role ini ngebantu kalian untuk mengachieve mimpi kalian masing-masing? Kasih individu. Duluan. Dengan gue mencalonkan diri sebagai presiden, gue yakin ini akan sangat berguna khususnya di dunia saya gue pengen tekuni di setelah gue lulus nanti. Kenapa? Soalnya dengan gue mengambil role ini, gue bakal belajar banyak nih sebagai pemimpin, di mana pas gue udah besar nanti, gue akan memiliki perusahaan gue sendiri. Banyak pelajaran yang gue dapat di tahun ini yang bakal gue apply
nanya nih gimana kerjaannya dan segala macam. Dari situ saking seringnya mereka datang ke rumah saya dan saya itu, saya udah mulai tahu nih Edward gimana orangnya, dari personality, dari dia materi saya, dari teman-temannya. Saya udah tahu kayaknya dia bisa, saya yakin dia bisa menemani saya, mendampingi saya selama setahun ke depan. Dan satu semester itu mungkin waktu yang pendek, kayak cuma 5 bulanan, dan kayak 5 bulan malah. Dan terus gue dalam waktu sependek itu, saya udah tahu nih Edward orang kayak gimana, dan bagaimana saya bisa mendidik dia, dan bagaimana saya bisa menggunakan kapabilitas dia untuk empower kita berdua sama satu tahun ke depan. Emangnya personality yang kayak apa ya lo bisa jatuh cinta banget sama Edward? Pertama itu Ini kan kayak mata-mata ini kan keras gitu ya kalau pertama itu mungkin dari pertama dia kayak ini banget, dari cara dia ngomong sama orang lain juga sama saya kayak dari segi sebagai teman kayak yang di web itu kan ya. malah dia friendly banget. Terus dia yang kedua sopan, dan ketiga yang paling gua kedua tuh dia jujur orangnya. Dan menurut gua 3 hal itu udah cukup menurut gua nih. Itu adalah apa ya, 3 personality yang menurut gua cukup untuk jadi seorang wakil. Dan kenapa gua pilih itu, dan itu adalah 3 hal utamanya. Nah sekarang gue mau nanya lagi. Ini gue biasa ini ya apa yang udah gue alamin. Gue juga punya beberapa partner yang gila nih orang oke banget nih. Kenalnya lama, setahun 2 tahun. Tapi ujung-ujungnya kayak apa namanya, setelah kita kerja bareng ya kita makin tahu kayak apa namanya dia orangnya kayak gimana, jelek-jeleknya dia kayak gimana. Lo kenapa bisa menyimpulkan dia punya 3 hal itu dalam waktu kurang dari 6 bulan? Soalnya yang kayak tadi saya udah bilang, dia pertama sering bertemu nih, sering bertemu lah istilahnya. Kalau secara kita pikir secara logis, sebenarnya gue gak ada hubungan apa-apa sampai nanti kayak kalau nggak ada di saya, Namanya cinta gue kayak waktu. saya nggak mungkin kenal Edward seperti sekarang gitu. Kenapa saya bisa menyimpulkan Edward punya 3 hal itu? Karena emang udah kelihatan kayak personal itu kan bisa dibohongin menurut gua. Kayak kalau emang lu pura-pura jujur itu kelihatan, kalau lu punya pura-pura friendly itu kelihatan kayak semua itu apa ya, benar-benar genuine, benar-benar ada gitu. Jadi menurut gua itu nggak fake dan benar ada, dan makanya itu bisa nyimpulin dalam waktu sependek itu bahwa Edward punya 3 hal itu. Kalau misalnya lo apa namanya lo ditanya, coba deh lo apa namanya menggambarkan Edward dalam satu kata. Dalam satu kata, Edward itu Edward itu kompeten. Kalau Edward kalau bisa kasih dalam satu kata. Mantap. Oke, sekarang nih, gue yang mana biar adil nih ya, kan tadi gue juga tanya. Apa sih yang kira-kira, nih gue minta nanya ke Adil dulu nih. Apa yang lo nggak punya tapi Edward punya? Dan juga sebaliknya. mungkin dari hal sesimpel kayak mungkin gue orangnya lebih melihat dari helikopter view, jadi gue melihat apapun dari secara garis besar. Dan sedangkan gue melihat Edward orangnya detail banget. Ya. Dan dari situ gue melihat dia bisa melengkapi gue dari hal kecil, hal itu yang penting yang bisa. Tahu dari mana lo kalau dia detail? Kayak misalkan dari periode 1 bulan belakang ini, dari persiapan election itu sendiri aja kayak gue udah bisa lihat kayak misalkan hari jangan lupa bawa, misalkan sesimpel bawa panduan yang kita dapat itu, kayak hari jangan lupa ada sesuatu besok, kayak hal detail kayak gitu loh. Kayak dari situ aja menurut gue itu udah bagus menurut gue. Sedangkan gue orangnya lebih melihat dari secara garis besar, dari secara gimana ke depannya. Dan sedangkan Edward bisa melengkapi gue dari segi teknis dan secara detail. Kalau lo, apa yang lo nggak punya tapi Arif punya? Kalau gua kadang juga terlalu rinci, jadi kayak lupa kan topiknya apa, mainnya itu apa. Nah, itulah yang penting. Terus kayak apalagi ya, lebih ke arah
di SMP ada kegiatan apa yang bisa bantu bimbing banget gitu, misalnya oh di SMP bantu apa ada kegiatan ini yang dapat membuat saya seperti sekarang ini gitu. Boleh di-share nggak? Terima kasih. Makasih Jenner pertanyaannya. Untuk SMP itu betul-betul berkesan untuk saya. Jujur kenapa? Karena itu pertama kalinya saya merasakan di mana suatu organisasi itu penting untuk perkembangan. Kenapa? Karena di situ tuh saya belajar banyak. Pastinya SMP dan SD itu jangan jauh-jauh sama berbeda ya. Saya SD jujur saya SD lebih fokus ke paskibra. Saya nggak masuk ke organisasi dan bahkan organisasi apa gitu yang penting, dan begitu masuk ke SMP di situ dimana kayak masa perkembangan untuk ke SMA gitu, kayak loncatan kita merasa dewasa padahal kita belum dewasa. Di situ dimana saya digodok betul-betul untuk berorganisasi. Misalnya saya masih kadang-kadang tuh sama kayak SD ya, masih ada waktu main, masih ada waktu apa, tapi di situ kayak banyak guru saya kadang pembimbing OSIS buat kasih tahu saya kayak kamu tuh harusnya nggak kayak gini gitu, atau dia membimbing saya buat kamu tuh harusnya mulai kayak gini, mulai untuk bicara sama orang lainnya lebih baik lagi, berlaku seperti orang dewasa, seperti bagaimana. Itu menurut saya itu penting. Kasih. Ini sih dua Guys, kalau ada yang ngomong dengerin ya, nanti kayak ke aturan awal terus kan tiap orang punya ya perspektif masing-masing. Kita sama di perspektif di sini. Oke. Aku tuh tadi penasaran aku ada pertanyaan yang kedua. Oke. Oke, sekarang gue mau nanya tentang strength sama weakness. Oke. Gue pengen tahu dari masing-masing dari kalian nih personal. Jujur aja, tenang aja ya. Semua orang juga punya kelemahan dan kelebihan. Gak usah malu untuk di-share kelebihan dan kelemahan kalian masing-masing. Contoh, gue kasih contoh nih. Contoh, kalau gue orangnya berpikir general, gue orangnya prinsipal banget, gue orangnya visioner, gue tahu apa yang mau gue lakukan. Gue orangnya pede ngomong di depan umum. Kelemahannya, gue orang yang gak teliti, gue orang yang berantakan, gue berani ngomong di depan ribuan orang, gue gak berani ngomong sama cewek yang suka. Serah lo kan, pokoknya lo share aja kelebihan lo apa, kekurangan lo apa. Oke, mau siapa duluan yang mulai? Personal. Kan di sini tujuannya mau kenal kalian jauh lebih dalam. Makanya gini, gimana orang-orang di Prasmul itu bisa mengenal kalian lebih dalam kalau kaliannya nggak tahu diri kalian siapa, ya kan? So you have to know yourself first, so you can influence others. Berdua kalau lebih batin. Oke. Saya ini orangnya jadi sama dengan Fajar. Saya ada orang yang lihat secara general juga. Dan saya juga ini kalau misalnya bicara sama orang, saya ini orangnya juga tidak mempunyai diri. Saya juga ingin mendapatkan assertiveness. Saya ingin mereka jadi orang senang. Cuma saya itu bagian dari saya. Dan saya juga adalah orang yang saya juga ingin percaya diri. Ini anak kelihatan tegang, seperti di situ adalah saya di mana saya bisa bicara di depan orang. Tapi kekurangannya juga sama seperti yang saya juga, saya orangnya kurang teliti. Dan saya orangnya saya bisa membackup orang lain, dan saya rela untuk bekerja untuk orang lain juga masalah mereka kerjaannya itu agak jauh di bawah saya misalkan, dan saya rela melakukan itu. Tapi kekurangannya saya orangnya kesan trader, dan saya kurang teliti. Tapi karena dari itu, dari kekurangan saya bisa melihat ada dari sisi mungkin Gantian ya, jangan kau pimpin dulu deh ke Ari dulu. Kelebihan sama kekurangan lo. kalau kelebihan pertama gue dia berdoa dengan orang-orang baru. Kenapa? Soalnya gue juga dari SMA ke kuliah itu gue ketemu teman baru dan gak butuh waktu lama untuk mengenal mereka kayak gitu. Itu dan untuk berdoa dengan mereka. Dan kedua, gue orangnya visioner. Cuman visioner itu kadang suka nggak terjangkau. Asking kayak misalkan gue mikirnya terlalu ambisius. Kadang kayak gitu. Mungkin itu sebenarnya masih kadang-kadang gue suka pikir terlalu ambisius dan sampai-sampai kadang-kadang suka nggak realistis ambisius itu. Dan weakness lainnya adalah gue nggak terlalu merhatiin detail as long as tasnya itu bisa berjalan, itu gue nggak lama ya. Itu sebenarnya weakness gue.
dari kelemahannya, jujur saya orang yang sungkanan gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak ada si A gitu kan, misalnya kayak dikasih kerjaan ini, tapi misalnya kayak dia nggak bisa lah apalah, jadi kayak sungkan. Akhirnya ujungnya saya kerjain gitu. Saya lebih ke sungkan gitu, nggak yang berani langsung ngomong ke orangnya. Keren ya, pemimpin tapi bisa mengatur. Terus saya punya harapan besar buat apa namanya, terima juga beasiswa langsung dan juga gak dapat. Itu untuk kegagalan yang terbesar saya. Jadi akhirnya saya kayak coba bener-bener niatin banget di langsung buktiin kalau saya itu sebenarnya layak dan bisa. Berarti kalau bisa gue simpulin, apa namanya? Kalau bisa gue simpulin, kegagalan itu membuat kita menjadi lebih strive for excellence. Nggak jauh dari Edward, kegagalan terbesar saya dulu maunya masuk UI. Apalagi saya punya kemarin dan kemarin saya berhasil masuk UI. Nah, itu rasanya, dan dari situ itu adalah poin yang bisa saya ambil adalah saya mengecewakan orang lain, karena saya mengecewakan orang tua saya. Tapi dengan saya pernah mengecewakan orang tua saya masuk akun di sini, saya ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa berprestasi sama melalui universitas sebelah. Makanya di sini saya ya, oleh karena itu saya ingin memberikan kontribusi lebih. Jadi saya ingin menjual orang tua saya bahwa saya bisa melakukan lebih dari apa yang saya. Belum ada yang mau.
mengembangkan posisi-posisi dari setiap kelas kuliah. Dari level tersebut itu bisa dibilang kalau misalnya kita ingin, kita down to earth juga karena kita ingin membantu mereka, dan kalau kita membantu mereka, kita juga tahu bahwa mereka ini juga mengerti apa yang kami lakukan. Karena itu dengan adanya develop itu dapat membantu mereka mengurangi hal misalnya. Sebenarnya hitungannya adalah belonging itu dimana kita mau membangun akses kekeluargaan di dalam organisasi student body. Jadi kan dengan adanya
enjoyment dari kepanitiaan juga. Misalkan suatu kepanitiaan itu mereka udah terbentuk dan mereka sepakat nih, mereka mau buat konsep baru, ide-ide gila baru dan emang bagus, tapi keluar dari core value-nya, melainkan dari core value-nya. Nah, kalau kalian sebagai ketua dan wakil ketua, kalian lebih pilih mana? Keluar dari core value tapi acaranya sukses dan panitianya senang, atau kalian ikutin kalian tetap stick pada core value tapi panitianya nggak senang? Terus alasannya apa pilihannya? Terima kasih. Sebenarnya gini tergantung konsep yang ditawarin itu kayak apa. Ketika emang konsepnya benar-benar bertolak belakang sama value yang ada, gue mungkin besar gak bakal terima, kecuali emang gak boleh berbelakangi value yang ada. Kayak misalkan ada konsep baru nih, cuman gak boleh membelakangi value yang ada, tapi bisa, jadi kita bisa istilahnya bisa kolaborasi kayak mengambil sisi konsep baru yang ada, tapi jangan menghilangkan value yang lama. Gimana kita nyari winning solution gitu loh, kayak gimana kita bisa mengimplement perubahan nggak stagnan tapi tetap profilnya ada, jadi tetap diimplement walaupun enggak. Jadi kan ketika ada konsep baru, ketika nggak diimplement semua, asalkan profil itu tetap ada, itu menurut gue nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, jadi menurut gue tuh nggak apa-apa, kayak ketika ada konsep baru tuh tetap boleh diimplement. Karena kalau misalnya ada core value lagi yang maksudnya berbeda jauh dari core value, itu sudah jadi program kerja baru lagi. Meskipun konsepnya baru tapi core value-nya emang berbeda, itu juga udah benar kayak program baru, bukan program dia. Jadi emang dari core value itu sebenarnya akar dari semuanya gitu kan. Jadi semua konsep-konsep yang dibawakan harus berakar dari situ. Maupun itu pengembangannya terarah seperti apa, itu pasti ada gitu kan. Tapi tetap dari akarnya harus dari core value-nya itu. Kalau dari kami, core value adalah hal yang nggak bisa dihilangkan. Jadi setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Ari. Kalau misalkan core value sudah melenceng sangat besar, itu kemungkinan besar akan kami tolak. Nah, tapi untuk mengembangkan suatu acara, kita akan mencari win-win solution juga. Nah, mungkin suatu acara itu dapat berkembang dari arah yang cuma dari satu arah. Kalau misalkan kita bisa menerima masukan dari segala arah, itu dapat mengembangkan diri sendiri juga. Oleh karena itu, kalau misalnya kita bisa menerima masukan dan kita bisa mengkombinasi hal tersebut, angka lebih baik karena kita bisa memuaskan lebih banyak orang, kita bisa dapat market yang lebih besar. Jadi setuju dengan apa yang katakan oleh Edward, kalau misalnya dia sudah sangat melenceng, itu berarti memiliki proker baru. Tapi kalau nggak menutup kemungkinan jika ada dua program berbeda itu dan dua program berbeda yang awalnya value-nya itu mirip, itu bisa jadi kita jadikan satu. Kalau dari saya mau nambahin aja, yang namanya program kerja itu pastinya kita punya alasan untuk bikin itu. Kita dinamakan dengan core value. Sehingga sebagai ketua dan wakil, kita pasti pegang core value kita tersebut. Tapi dengan adanya perubahan dan penyempurnaan core value dari yang lain, kita juga pasti mau mempertimbangkan itu. Sehingga kita nggak akan ganti core value, tapi kita akan menyempurnakan itu dengan seperti itu. Pertanyaan beda ya? Beda, boleh. Oke. Jadi kan SB kan udah 9 tahun nih. Menurut kita sih dari BPA mungkin 2 tahun terakhir permasalahannya itu kurang lebih sama. Padahal dua permasalahan ini tuh seringkali dicanangin waktu kandidat maksudnya lagi masa-masa election. Yaitu kayak dua permasalahan yang sering terjadi itu kekeluargaan di dalam SB sama permasalahan transparansi keluar kayak deket ke prasmulan dan lain sebagainya. Cuma waktu kalian udah ngejalanin nih, pasti kalian bakal ngerasain namanya kayak ya untuk keluarga dalam SB pasti setiap ketua acara tuh pasti bakal mikir tentang acaranya sendiri, ketua event. Karena makanya kita punya 4 divisi event, punya sekitar 10 sampai 11 orang ketua event dan project, dan itu mereka punya keinginan masing-masing buat bagusin eventnya. Makanya susah bagi mereka buat untuk saling backup satu sama lain. Itu yang satu, gimana caranya kalian bisa bikin hal tersebut hilang, padahal hal itu tuh selalu dicanangin di awal waktu lagi kampanye-kampanye. Yang kedua mungkin pengen dekat ke prasmulian, bilang oh iya ntar kita gini-gini biar lebih prasmulian rasain gitu-gitu, itu selalu dicanangkan waktu kampanye. Tapi waktu udah dijalanin itu akan sangat sulit karena ya kita bakal fokus, kita punya SB itu punya banyak event dan project dan itu tuh makan waktu banget untuk 38 anggota gitu. Itu gimana sistem atau hal apa sih yang bakal kalian lakuin untuk menyelesaikan masalah itu yang benar-benar konkret dan realistis gitu. Ada 2 tadi ya? Iya. Oke. Gue kasih waktu 30 buat mikir. Karena kan panjang, tapi kan jawabnya semenit aja. Makanya gue kasih waktu buat mikir. Mikirnya 30 detik aja ya. Untuk
sih antara cara sebenarnya gitu. Thank you. Oke, terakhir sebelum masuk ke closing dari masing-masing penonton ada yang mau nanya nggak? Nanya ke dari yang ketiga dan dari sana nanya balik. Oke, nanya nama. Selamat malam semua, nama saya buat dari Pak Tama. Sebelumnya apresiasi dulu buat debat pada malam hari ini. Gue mau nanya, buat kalau kita ini kan permasalahan yang kalian anggap ada di Prasetya Mulia kan, buat kedua kandidat. Kalau saya lihat nomor 2 ini mungkin sudah sangat detail ya, camping, rokok, gaul, semangat dan kawan-kawan itu. Namun kalau menurut saya apatis sama Jack Hunter ini adalah akibat bukan sebab. Ya. Jadi mungkin sebabnya apa? Mungkin ada rasa kekecewaan ataupun masih adanya kesulitan dalam mencari CP ataupun masuk ke organisasi, itu kan sebabnya. Akibatnya adalah ini. Nah, pertanyaan saya, konkretnya menurut kalian masalah yang ada di Prasetya Mulia itu apa sih? Ini soalnya kalau saya lihat ini cuma sebagai akibat doang gitu. Kita sampingkan di sini rasa malas karena seperti yang kita ketahui dan kita alami, kalau tes di Prasetya Mulia ini kan kita tes psikotes yang dimana mengedepankan kepemimpinan kita. Jadi mungkin itu dibuang dulu. Konkretnya masalahnya apa nih selain ini, karena ini cuma akibat Jadi intinya yang mau ditanyain itu ini emang masalah, tapi pengen tahu akar dari masalah ini apa sih? Jadi diperes lagi apa sebabnya? Gak usah diwaktuin deh. Kalau masalahnya akibatnya apatis, sebabnya adalah sense of belonging yang tidak ada. Karena sense of belonging itu dapat membuat orang itu menjadi lebih aktif. Oleh karena itu dia tidak apatis, itu untuk menjawab dari sebab akibatnya. Dan kalau misalnya dia sebenarnya yang tadi kami katakan bukan berarti masalahnya cuma itu, tapi itu bisa dibilang dari sudut pandang kemahasiswaan adalah masalah tersebut adalah masalah yang paling kayak ini nggak profesional banget sih kalau misalnya ada orang-orang itu yang ada orang yang apatis atau CP hunter. Dan cara menyelesaikannya itu yang tadi saya bilang harus menggunakan meningkatkan rasa sense of belonging-nya. Dari saya sendiri mau nambahin aja, untuk apatisan itu sendiri merupakan suatu masalah untuk Prasetya Mulia. Tapi memang betul kata kakak kalau apatis itu adalah akibat juga. Nah, masalah utamanya adalah di mana banyak sekali ya seperti yang dikatakan juga, misalnya sense of belonging-nya kurang, misalnya dari IP udah banyak dari kita yang merasakan positif dari IP, tapi banyak juga yang merasa kalau IP itu ngapain banget sih dan gue malah jadi malas kuliah di sini misalnya gitu. Terus yang kedua adalah student board kurang kasih kesempatan, bukan kurang kasih kesempatan tapi lebih ke kurang melihat di mana orang-orang yang misalnya udah apply 10 kali tapi nggak pernah diterima, dan orang-orang yang apply tapi diterima terus gitu loh. Jadi gimana kita tuh harus bantu mereka juga buat mancing kesempatan mereka. Dari kandidat nomor 2 1 ya, kandidat nomor 1 ada pertanyaan? Ada? Tidak. Makanya kalau misalnya kita lihat dari yang masalah yang disebutin, misalnya semangat, dress code, gitu-gitu kan masuk gaul. Nah, kalau misalnya dari kita sendiri kan udah tahu kalau misalnya kita masuk ke suatu tempat, suatu instansi itu udah ada peraturan yang mungkin kalau misalnya dibilang kalau jadi anak prakul itu dididik menjadi misalnya entrepreneur yang sukses yang punya kan pakaian itu mencerminkan siapa kita gitu. Maksudnya kalau misalnya dari dress code itu kalau misalnya maksudnya gimana gitu kan, ini kan prakul udah kasih kita dress code sampai prakul itu kayak gini, tapi maksudnya itu dress code gimana gitu, atau mau lu ganti atau kayak gimana biar kegaulan gitu. Mungkin tadi mungkin lu kurang nangkep tadi maksud gua apa, cuma maksud gua tuh gini, ini tuh masalah menurut gua soalnya bukan gak bisa sesuatu gimana, tapi yang gua sendiri tadi itu adalah masalahnya adalah
dengan peraturan yang udah diterapkan Prasmul harus pakai keras dan segala macam, harus terakhir pakai sepatu, harus celana panjang, itu masih banyak yang nggak kayak gitu loh. Itu menurutku masalah, kayak dengan Prasmul bikin peraturan itu pasti tujuannya adalah untuk mendidik atau membuat mindset profesionalisme di mahasiswa. Tapi menurut gua masalah yang ada adalah Prasmul itu nggak ngikutin dari seperti itu. Nah gimana gue cara ngatasinya tadi, kayak misalkan gue bilang sebagai contoh bikin insentif buat mereka kayak di kantin yang tadi gue bilang, kayak dengan memakai smart card dan memakai dress code benar bisa dapat diskon, contoh kayak gitu. Jadi itu maksud gue, bukan kayak gue pengen ganti dress code gimana, tapi kita terus sana. Terus karena sebenarnya SB sendiri sebagai suatu cara gimana kita bisa encourage mereka buat mematuhi peraturan gitu kan. Kembali lagi ke Prasmul sendiri, kalau kita udah encourage usaha kita, kalau mereka emang rebel ya kita mau gimana, tapi kita di sini udah berusaha encourage mereka gimana mereka mau harus pakai smart card, gimana mereka harus dress code, itu semua kita emang usahain, kita semua encourage. Tapi dari kalau mereka sendiri emang nggak mau dan nggak bisa, ya itu kembali ke Prasmulian. Tapi di sini kita benar-benar berusaha untuk mengencourage mereka. Contohnya aja kita juga ada program kerja baru, itu namanya Prasmulian on Demand. Jadi emang kita setiap bulan tuh kayak berusaha cari salah satu seseorang yang benar-benar memberikan teladan yang baik kepada Prasmulian. Misalkan kayak mereka cara pakai smart card, bagaimana mereka dress code, bagaimana mereka peduli ke lingkungan, itu di situ kita encourage mereka dengan cara kayak gitu. Terakhir banget nih buat para tim seks. Satu pertanyaan lagi dari masing-masing deh. Terakhir banget. Setelah yang mana nih? Gue dari gue mau nanya sama enggak ya. Kalau tadi kan di sesi No Candidate Closer dia mention di dalam sistem kerjanya nggak menggunakan task oriented sama people oriented, tapi menggunakan family oriented. Nah, family oriented. Nah, gue mau nanya definisi family oriented itu apa dalam sistem kerja? Karena di sini gue baru dengar ada family oriented. Dan atas dasar apa memiliki? Tapi dimulai dulu dari family oriented. Dengan kita adanya kekeluargaan, dengan ada relasi yang baik, kita pasti bisa concern to people and concern to our task better. Oh udah. Oh iya. Maaf. Oke, ya dari sekarang closing speech nih. Kenapa sih harus milih Dika dan Vinvin? Nih, pertama, kita ini cowok dan cewek, dan kita bisa melengkapi seluruh Prasmulian. Bukan berarti di Prasetya Mulia itu ada orang yang harus menganggap gender itu harus ada cowok dan harus cewek. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat dari proker kami, kita tidak mengatakan Miss Prasmulian atau Mr. Prasmulian. Kita mengatakan bahwa ini adalah Prasmulian Ambassador. Kenapa kita ngomongnya Ambassador? Karena dari Prasetya Mulia itu dapat diwakilkan oleh putra ataupun putri. Kita tidak bisa memandangkan bulu atau putra atau putri, tapi secara pemikiran putra dan putri adalah mereka berdua adalah manusia atau ciptaan Tuhan yang dapat melengkapi satu sama lain. Dari situ kita juga bisa melihat dari sudut pandang pengalaman. Kalau dari saya sendiri, saya sudah berpengalaman untuk mengayomi orang lain, di mana saya juga mendapatkan feedback yang cukup baik dari anggota-anggota saya. Oleh karena itu, saya yakin kalau saya adalah orang yang tepat bisa membawa student ke arah lebih baik lagi. Nambahin aja, sama seperti yang tadi saya udah bilang, kalau kita berdua sebagai kandidat, kita itu bukan saingan, tapi kita itu kita mau mencari perwakilan yang tepat. Dan jika memang kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, kita
mau kalian untuk yakin dan gak ragu lagi di bawah kepemimpinan kami, karena kami berdua merasa kami cukup saling melengkapi dan bisa mengayomi seluruh Prasmulian. Terima kasih dan salam Liga Pimpin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari jurusan Bisnis Angkatan 2014. Nama saya Dr. Sari Bono, mahasiswa Angkatan 2012 Business Finance. Kenapa harus pilih kita sebagai Presiden dan Wakil Presiden Student Board 2016-2017? Pertama karena dari saya sudah berpengalaman 1 tahun di Student Board sebagai divisi PR, dan saya melihat banyak titik-titik yang bisa saya improve sebagai Student Board selama 1 tahun ke depan. Dan yang kedua, saya memiliki komitmen yang tinggi terhadap Student Board, di mana ketika seseorang memiliki komitmen tinggi, mereka bisa menjalankan organisasi tersebut dengan baik. Kalau dari saya, kenapa harus memilih Kalian dan Network? Karena di sini kita punya passion yang sama dalam bidang organisasi. Di sini kita sama-sama mengembangkan potensi Prasmulian untuk jauh lebih baik lagi. Di mana kita juga tahu benar-benar apa sih kebutuhan SB. Di mana SB sekarang akan jadi senat. Jadi kita harus bagaimana menguatkan SB dari segi fondasinya. Jadi dengan tagline action kami yaitu aware, impactful, realistic, kita bisa yakin bahwa SB akan jauh lebih baik lagi. Sekian dari kami berdua dan terima kasih.